Astagfirullah. Yang terhormat Bapak Menteri Agama dan seluruh jajaran Kementerian Agama, kemudian Ketua Umum MPP ICME, Pak Arief Satria, Bapak Rektor UIN, Bapak Gubernur Lemhanas, Pak Aceh Sadili, kemudian ada Sekjen MUI, kemudian keluarga, ini ada Bapak Brigjen Syarifuddin, Mbak Iva Latifah sebagai putrinya, dan hadirin sekalian, memberi testimoni singkat saja saya dalam rangka mengenang, mendoakan, ya, dan meneladani tentu saja almarhum Profesor Nanat Fathah Nasir. Bagi saya, Profesor Nanat Fathah Nasir ini adalah contoh anak Muslim yang berhasil maju di dalam gelombang mobilitas sosial vertikal kaum muslimin di etalase ketokohan atau kepemimpinan di dalam negara dan pemerintahan. Sebab begini, saya yang merupakan generasi baby boomers ya, yang lahir di sebelum tahun 60-an gitu, itu merasakan betul ketika kaum muslimin di Indonesia itu masih terpinggirkan. Dianggap orang kelas 2. Sekolahnya aja paling tinggi IAIN yang resmi. Hanya diberi institut yang diartikan pada waktu itu ya hanya untuk belajar masalah agama. Itu paling tinggi dan jatahnya bekerja di Kementerian Agama. Tetapi sebagai akibat dari pendidikan yang dikonsepkan bagi kaum muslimin sejak tahun 50-an, di mana anak-anak santri seperti Pak Nanat dan lain-lain itu mulai diberi kesempatan yang sama dengan lulusan-lulusan perguruan tinggi umum, yang SMA disamakan semuanya, baik santri maupun bukan, itu dianggap setara ijazahnya, MAN misalnya, Sanawiyah itu disetarakan. Nah itu di tahun 80-an melahirkan tokoh-tokoh yang mulai masuk ke birokrasi pemerintahan yang pada tahun 90-an, para tokoh ini sudah menduduki jabatan-jabatan eselon 1 dari anak-anak Islam. Nah disitulah kemudian muncul nama Habibie, yang didukung oleh kawan-kawan termasuk Pak Nanat dan lain-lain, muncul ICME, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang menegaskan diri bahwa Indonesia ini adalah rumah bagi umat Islam. Pancasila adalah ideologi negara yang didukung oleh umat Islam, dan karenanya umat Islam yang turut berperan besar dalam kemerdekaan dan pembangunan negara itu harus ikut memimpin negara ini secara proporsional. Sejak itu maka mobilitas sosial vertikal umat Islam naik. Tokoh-tokohnya dikenal sebagai tokoh nasional. Tidak lagi dianggap sebagai orang yang terbelakang atau umat yang kelas 2. Sehingga sejak itu ICME muncul, bergerak. Ada yang cemburu tentu saja ketika ICME muncul. Dianggap sektarian pada waktu itu, ada muncul istilah sektarian dan sebagainya, tapi terus ICME bergerak sampai akhirnya ikut bersama-sama seluruh rakyat membangun reformasi, dan sesudah itu tokoh-tokoh kaum muslimin maju ke etalase kepemimpinan nasional, bukan hanya di Kementerian Agama tetapi juga kementerian-kementerian teknis yang lain, dan anak-anak Islam yang dulunya tokoh-tokoh Islam baik itu profesor, doktor di berbagai perguruan tinggi yang dulunya tidak mau atau agak takut-takut untuk menunjukkan identitasnya sebagai Muslim, itu sejak era reformasi, sejak munculnya ICME, menjadi percaya diri bahwa kami adalah warga negara Indonesia yang mendukung Pancasila sebagai dasar ideologi negara, dan kami umat Islam siap membangun negara. Disitulah kemudian muncul tokoh-tokoh, termasuk Pak Nanat, termasuk kemudian kita saat ini, kalau dulu dianggap IAIN itu sebagai perguruan tinggi agama kelas 2,
sejak reformasi itu IAIN kemudian banyak yang berubah menjadi universitas Islam negeri yang sekarang ini jumlahnya sudah 27 UIN se-Indonesia. Disejajarkan dengan universitas-universitas seperti UGM, UI, ITB, dan sebagainya. Dan tokoh-tokohnya juga memang tidak kalah mutunya. Nah itu satu, Pak Nanat ini ikut dalam gerakan ini, dan dia kemudian menjadi salah satu tokohnya yang menonjol. Hubungan saya pribadi tentu cukup dekat sesudah era reformasi, karena selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan IJMI, di dalam pertemuan KAHMI, bahkan juga di dalam pertemuan-pertemuan atau diskusi-diskusi yang menyangkut keislaman. Nah, ketika saya menjadi Menko Polhukam, Profesor Nanat ini pernah datang ke kantor saya, menyampaikan protes atas kebijakan pemerintah atau pernyataan oknum-oknum pemerintah tentang terorisme. Sampai dibahas di DPR juga itu, yaitu bahwa pemerintah dianggap terlalu ceroboh mendefinisikan teroris. Karena pada waktu itu pemerintah mengatakan, atau oknum pemerintah, bagian dari pemerintah mengatakan ciri-ciri teroris itu misalnya sering membaca ayat Al-Quran, memakai celana cingkrang, memakai baju koko, selalu menggunakan istilah-istilah Arab, suka ikut pengajian ustadz-ustadz yang keras. Nah itu muncul sebagai ciri-ciri terorisme yang dibuat secara serampangan. Dibahas juga di DPR. Pak Nanat datang ke kantor saya, kita harus bahas ini. Ini sesuatu yang tidak baik bagi perkembangan bangsa. Masa orang pakai sarung, orang bawa sajadah dianggap teroris, dianggap ekstrim. Bahkan juga misalnya di Mabes Polri ada sebuah organisasi pengajian yang disebut kelompok cinta Rasul atau cinta sunnah gitu. Orang-orangnya lalu semuanya diserampangkan sebagai pendukung terorisme. Padahal itu adalah kesalehan sosial yang muncul dari gerakan umat Islam. Di kampus-kampus para rektor membawa sajadah, atau di ruang kerja rektor itu ada tempat sholat, atau rektor kalau Jumat turun ke masjid membawa sajadah ikut Jumatan. Itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan terorisme. Sehingga pada waktu itu kita membahasnya bersama BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kemudian dengan Densus gitu, kemudian juga dengan BIN. Tolong memberikan ciri-ciri terorisme itu supaya berhati-hati, karena beda antara spiritualitas atau kesalehan sosial yang dimunculkan dari spiritualitas itu dengan terorisme. Mereka yang sangat Islami, cinta Indonesia ini adalah nasionalis juga. Kalau dia menunjukkan sikap suka membaca Al-Quran dan sebagainya, itu memang satu perbuatan yang baik. Jangan lalu dianggap teroris gitu. Nah ini salah satu kenangan saya bersama Profesor Nanat, sehingga pada saat saya mendengar wafatnya beliau, saya merasa turut berduka. Hari ini saya ulangi rasa berduka saya kepada keluarga, bahwa saya merasakan, saya berempati betapa sedihnya keluarga ditinggalkan beliau. Tapi itulah, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk Allah dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.